Hai, selamat datang di video pembelajaran matematika. Di video ini kita akan membahas tentang bunga. Lebih khusus, tujuan pembelajaran video ini adalah kita akan menganalisis rumus bunga tunggal. Kita awali pembahasan kita dengan bunga. Apakah seperti ini yang kalian bayangkan? Sesuatu yang mekar, harum? Tentu saja bukan. Bunga yang akan kita bahas yaitu imbalan jasa untuk penggunaan uang berupa modal yang dibayarkan pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan. Jadi, jika kita menyimpan uang, maka kita akan memperoleh imbalan jasa atas uang yang telah kita simpan di suatu bank ataupun suatu lembaga. Nah, imbalan itu tentu saja telah disepakati sebelumnya, baik berupa besar nominalnya maupun kapan waktu akan diberikan imbalan jasa itu. Begitupun untuk kasus jika kita meminjam uang dari suatu lembaga atau bank. Kita akan memberikan imbalan jasa pada lembaga itu sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Lalu kemudian ada waktu kapan harus dibayarkan pinjaman kita beserta dengan bunganya. Selanjutnya kita akan bahas jenis bunga yang pertama, yaitu bunga tunggal. Apa itu bunga tunggal? Bunga tunggal yaitu metode pemberian imbalan jasa baik berupa simpanan maupun pinjaman yang dihitung berdasarkan modal pokok pinjaman atau modal awal simpanan dan muncul pada setiap akhir jangka waktu tertentu. Jadi, berapa pokok pinjaman kalian di awal ataupun modal awal yang kalian simpan, itulah yang dihitung untuk menentukan besarnya bunga tunggal. Kita ambil ilustrasi seperti ini. Andaikan kita menabung di bank, maka kita akan menyetorkan sejumlah uang pertama di bank. Misal, uang pertama kita adalah sebesar M0. Kemudian, bulan selanjutnya kita akan memperoleh uang kita kembali. Di sini M0, tapi sudah ditambah dengan bunga. Nah, ini adalah uang kita di bulan selanjutnya. Kita sebut sebagai M1. Pada bulan berikutnya, uang kita yang semula sudah menjadi M1, sekarang berubah menjadi M1 ditambah dengan bunga untuk bulan yang sedang berjalan ini. Kita sebut dengan M2. Kemudian uang kita yang sekarang adalah M2 bertambah lagi menjadi M2 ditambah dengan bunga. Nah, kita lihat bunganya di sini memiliki jumlah yang tetap, yaitu dihitung berdasarkan modal awal kita. Atau jika kita tuliskan ini sebagai suku pertama, yaitu A, maka bulan berikutnya kita akan mendapatkan kembali uang kita, yaitu A, ditambah dengan bunganya, yaitu B. Lalu berikutnya kita mendapatkan uang kita kembali M1, yaitu A ditambah B, ditambah lagi dengan bunganya, yaitu B, sehingga akan menjadi A ditambah 2B sebagai M2. Kemudian M2 ini akan bertambah dengan bunga, sehingga dia menjadi A plus 2B ditambah dengan bunga, sehingga dia akan menjadi A ditambah dengan 3B. Nah, kalian lihat pola ini A plus B, A plus 2B, kemudian A plus 3B, dan seterusnya. Nah, mirip barisan apakah ini? Benar, dia sesuai dengan konsep barisan aritmatika. Selanjutnya kita akan bahas rumus-rumus yang digunakan dalam bunga tunggal. Rumus yang pertama yaitu rumus untuk menentukan besar suku bunga. Rumusnya adalah B sama dengan B per M0 kali 100%. Nah, apa beda B kecil dengan B besar? Di sini B kecil suku bunga yaitu adalah besar bunga dalam satuan persen. Sedangkan B besar adalah bunga dalam bentuk rupiah. Sehingga jika kita ingin mencari persentase atau suku bunga, maka kita gunakan rumus nominal bunga dibagi dengan modal awal dikali 100%. Namun, pada beberapa kasus kita malah lebih dulu tahu suku bunga daripada bunga dalam bentuk rupiah, sehingga kita bisa memodifikasi rumus ini
Untuk mencari besar bunga dalam rupiah menjadi B sama dengan bunga dalam persen dikali dengan tabungan atau modal awal kita. Jadi B-nya ini sudah dalam bentuk persen. Biasanya kita tulis menjadi bentuk pecahan per 100. Kemudian rumus selanjutnya adalah rumus untuk menentukan modal akhir setelah jangka waktu tertentu. Tentu kita ingin tahu berapa uang kita setelah beberapa periode berjalan. Maka untuk menentukan modal akhir setelah jangka waktu tertentu, kita gunakan rumus MN sama dengan M0 kali 1 ditambah N kali B. Di sini N merupakan jangka waktu dari modal yang ingin kita cari. Sehingga N di sini bisa kita sesuaikan dengan berapa bulan atau berapa tahun kita ingin menghitung uang kita. Sedangkan B di sini, B kecil, maka ini adalah suku bunga, yaitu bunga dalam persen. Jika kita uraikan rumus ini, kita akan memperoleh MN sama dengan M0 ditambah N kali B kali M0. M0 adalah tabungan awal kita, sedangkan N kali B kali M0 adalah rumus bunga setelah N waktu tertentu. Jadi, jika kita baru menabung 1 bulan, maka kita masukkan N di sini adalah 1, sehingga kita baru mendapatkan 1 kali bunga. Sedangkan jika kita sudah menabung selama 2 periode, maka kita akan masukkan 2 ke dalam N ini, sehingga kita dapatkan 2 kali dari bunga. Begitupun seterusnya, sehingga pada N bulan kita akan dapatkan N kali bunga itu tadi. Nah, demikian pembahasan kita rumus bunga tunggal. Terima kasih, semoga bermanfaat.